Listeners, jumpa lagi di For Your Insight, sebuah channel di mana kami hadir untuk bersama-sama kita bisa belajar Alkitab. Firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan kehadiran channel ini saya harapkan bisa berdampak bagi Anda semua yang tidak hanya mendengarkan, namun turut engage dalam pembelajaran. Tentu saja saya tidak sendirian di sini, bersama saya Okina Tambunan, dan didampingi oleh Pastor Evelyn. Halo Pastor Eve. Hai Okina. Bagaimana kabar selama hampir 1 tahun ini? Wah, nggak terasa ya, Pastor. Pada saat ini direkam, kita sudah di tahun yang ke-11, di tahun 2023. Menjelang penghujung sudah ya. Menjelang penghujung tahun, dan kalau kita ngomongin 2023, tahun ini banyak sekali pembelajaran, pengalaman, dan hal-hal yang kita rayakan. Ya, ada banyak berkat-berkat Tuhan. Banyak berkat Tuhan. Makanya harus ditulis, jadi kita bisa hitung. Nah, salah satunya Pastor yang mau kita rayakan, mumpung masih hangat nih, masih hangat di hati saya. Beberapa minggu ini. Jadi tahu dong apa yang bisa menghangatkan hatimu ya? Oh iya dong, saya tahu sekali apa heartwarmer saya. Ya, it's not material items. Bukan, ini sesuatu yang makanya saya jelaskan saja ya. Iya. Jadi beberapa minggu ini kita ada konteksnya dulu ya. Kita selama 1 tahun lebih kita ada kelompok-kelompok kecil ya Pastor, kelompok Bible Study kita menyebutnya, dan kelompok-kelompok ini dikelompokkan, dikategorisasikan berdasarkan usia. Jadi ada kelompok Bible Study pasutri, ada kelompok Bible Study dewasa, dewasa muda, remaja, bahkan juga ada kelompok Bible Study umum di mana kaum senior juga bisa ikut hadir. Dan di situ Pastor Evelyn yang langsung memfasilitasi pembelajaran. Right. Jadi memang metodenya adalah memfasilitasi cara belajar Alkitab. Karena ternyata kalau kita hanya membaca Alkitab saja, kita akan cukup sulit menemukan keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan yang kita baca. Iya, bacanya sambil lalu ya. Iya, padahal yang kita perlu ketahui adalah konteksnya apa, sejarahnya apa, kepada siapa tulisan ini disampaikan, ya 5W1H lah. Terus juga kita perlu membaca dengan curiosity, jadi ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu yang besar, plus carefully, dengan berhati-hati. Nah, tibalah di beberapa minggu ini, kelompok-kelompok studi ini mempresentasikan apa yang mereka pelajari dengan menggunakan metode yang Pastor Eve sudah ajarkan. Bahkan Anda bisa mendengarkan dari season pertama. Sebenarnya apa yang Pastor Eve ajarkan itu sudah kita sampaikan juga ya Pastor di podcast ini. Anda bisa lihat dari season 1, season 2, di situ ada semua. Nah, teman-teman ternyata mempraktekkan dan mempresentasikan, dan hasilnya itulah yang menghangatkan saya. Saya diberkati sekali, Pastor. Ya, jadi, gitu. mendengar teman-teman belajar secara online ya, kita lakukannya ya, menggunakan aplikasi Zoom. Jadi mereka jelaskan pembelajarannya, terus ambil dari bahasa Ibrani yang mana, dari bahasa Greka yang mana, lalu konteks sejarahnya apa, lalu mereka studi pada zaman itu situasinya seperti apa, lalu juga bisa melakukan cross reference, ayat-ayat mana yang menggunakan kata yang sama yang mereka sedang gali, lalu akhirnya bisa lakukan penafsiran, dan setelah itu melakukan pengimplikasian atau pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya terharu sekali karena wow, aku bisa belajar banyak juga dari teman-teman gitu, dan ya saya rasa ini juga kita bisa patut rayakan teman-teman yang bertumbuh, yang berbeda dengan tahun 2022, ternyata tahun 2023 kita ada progres. Iya dong, Pastor. Firman Tuhan katakan 1 Timotius 4 ayat 15 ya, supaya kemajuanmu nyata dari tahun ke tahun. Saya terharu juga melihat pasangan suami istri bisa share pembelajaran. Belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama, berarti kan bisa mengajar anak-anaknya pada akhirnya nanti. Lalu yang single juga bisa belajar Alkitab. Nanti one day mereka membangun rumah tangga, bisa juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Lalu gereja Tuhan juga diberkati, karena akhirnya kita bisa groom pengajar-pengajar Alkitab dari rumah kita sendiri. Homegrown. Nah, ini baru perasaan saya loh. Pastor Eve sendiri bagaimana melihat beberapa kali kita melakukan presentasi-presentasi ini teman-teman lakukan? Well, it has been my heart's desire ya, karena saya sendiri dilawat Tuhan di tahun
2020 atau 2021 itu di tengah-tengah pandemik, ya kan. Saya 2020 kayaknya. 2020 ya, jadi tersadarkan bahwa, eee, ternyata ya ada ya orang bisa mengiring Yesus, eee, selama 10 tahun lebih dan tidak paham gitu ya. Jadi kan berarti pembacaan Alkitab dan dengan segala macam khotbah yang diberikan, ternyata tidak seteliti itu dicermatinya dan di situlah kemudian saya mulai menggalakkan gitu loh. Jadi bagaimana apakah memang kita bisa empower people, lay people. Orang awam. Iya, lay people untuk kemudian secara tekun membaca firman Tuhan dengan teliti ya. Jadi membangkitkan suatu literasi Alkitab ya. Apakah itu dimungkinkan gitu loh. Dan saya yakin waktu kita menunjukkan, memodelkan, saya mungkin tidak pakai istilah mengajarkan ya. Saya sendiri adalah seorang pembelajar masih. Jadi memodelkan how I'm doing it gitu ya. Lalu tools-nya juga, what tools I use, kemudian bagaimana cara melihat kata-kata penting, mencermati ya dengan ada rasa ingin tahu. Ternyata pemodelan itu benar-benar empowering, Yes. ya, memberdayakan. Kan sebetulnya gitu. Kita jadi hamba Tuhan tidak boleh memperdaya ya. Wow, Itu ya. antara B dengan P itu besar sekali bedanya ya. Antara memperdayakan Ya. dengan memberdayakan. Ya, kemarin saya dengar ada satu orang hamba Tuhan, bless her heart, dia berkata, the church should kita nggak boleh terbalik nih. Don't use people to build the church. Don't use people to build the church. The church should build people. Ya, jadi sama saya tadi plesetannya itu antara B dengan P. Jemaat itu diberdayakan, bukan diperdayakan, ya. Jadi kita nggak bisa secara sistematik bikin orang bodoh. Yeah. Kita harus memberdayakan dan puji Tuhan selama hampir satu tahun ini kita berjalan, kita memberdayakan. Jadi kemarin dalam beberapa pertemuan Zoom itu beberapa kelompok studi orang-orang awam ini menyampaikan apa yang mereka pelajari. It really bless my heart karena itu menjadi celebration of learning ya. Kita merayakan temuan-temuan dan temuan ini bukan sekedar gini loh. Mungkin karena sambil kita kasih klipnya ya, Pastor. Right. Orang berkata, "Oh, maksudnya mengajar dan belajar." Berarti ini sangat teknikal dong ya. Waduh kayak di ruang kelas dan berarti presentasinya adalah presentasi yang analitikal dan sama. Well, not juga nggak begitu karena memang goal daripada suatu studi Alkitab adalah transformasi kan, bukan penambahan pengetahuan, tetapi memang pengetahuan akan bertambah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, karena di dalam mempelajari firman Tuhan, teks yang kuno ini atau teks yang ancient ini yang sebetulnya kebenaran yang tertulis di dalamnya adalah timeless truth, tapi kan tidak bisa dipungkiri ini adalah tulisan yang umurnya sudah betul. Tahunan lampau, ribuan tahun lalu. Jadi sehingga memang pengetahuan akan bertambah. Kenapa bertambah? Karena dari titik modern atau kontemporer ini kita mengunjungi masa lampau. Kita harus dijembatani, harus dengan time machine kita mengunjungi masa lampau and gaining knowledge secara kontekstual dari masa lampau. Jadi kalau dibilang pengetahuannya bertambah, ya bertambah dong. Perlu bertambah, Pastor. Harus bertambah. Benar. Pengetahuan pasti bertambah, tapi tidak berhenti pada pengetahuan yang bertambah. Karena pengetahuan yang bertambah itu harus mentransformasi hati. Jadi kalau sudah bertambah pengetahuannya, oh jadi tahu masa lampau tuh begini, si A begini, si C begini. Oh begini orang hidup masa lampau. Oh dan Yesus mengajar konteks orang seperti itu kan ada timeless truth-nya. Betul. You extract the timeless truth, the timeless principle. Dan dari situ kemudian mesti kembali ke konteks masa kini. So what? So you know all of that. So you get to know all that. Kita memfasilitasi kawan-kawan kita orang-orang awam untuk mempelajari kata kerja kalau belum belajar kata kerja dari bahasa aslinya, ya kan? Mereka jadi tahu dan ada tools. Jangan tahu ya. Ada toolsnya. Oh ini begini, oh ini dari kata dasar ini, oh ini maknanya ini. Lalu kata ini dipakai di ayat mana-mana saja. Lihat secara teliti. Memang it takes effort ya.
Mana ada orang belajar nyantai, itu namanya kita window shopping. Yes. Dengan Alkitab nggak boleh window shopping. Mhm. Ya, dengan Alkitab you have to stop and observe. Mhm. Ya, harus observasi itu, harus Mhm. lihat baik-baik. Tapi kan tidak berhenti pengetahuan. Mhm. Tapi pengetahuan tambah nggak? Tambah. Tambah. Tapi tidak cukup. Dari situ kemudian, and so what? Mhm. Ya, so kamu tahu itu, then what? Ya, itu kan akhirnya kembali kepada apakah kamu kemudian ditransformasi. Dan saya senang sekali karena di dalam presentation of learning, itu ada bagian terakhir, question for reflection. Mhm. Jadi, what is your self-reflection? After all of Mhm. that, then what is your self-reflection? Setelah temuan itu. Dan Mhm. saya sangat berbangga dan bersyukur pada Tuhan mendengar honest Mhm. self-reflection. Suatu refleksi jujur dari perjalanan mempelajari teks firman Tuhan Iya. itu. Dan dengan sharing yang terbuka itu saya tahu God is at work. Mhm. Tuhan sedang bekerja Iya. di tengah-tengah Teman-teman bagikan ya, Pastor, teman-teman bagaimana itu. Tuhan menangani hati Right. mereka pada saat mereka belajar. So we get deep. Iya. Ya, itu yang namanya dinamika di dalam komunitas, to know and be To be known. known. Itu terjadi. To know and to be known in the vulnerable area of our life, karena memang waktu menceritakan so what Mhm. is your self reflection, Mhm. ternyata apa yang sedang Tuhan tangani from that context to you, kan jadinya begitu kan. Dan kita sharing terbuka, jadi ya luar biasa. Ini tadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan bisa melihat sekelumit pembagian ya, itu ada gambar-gambar slides yang dikerjakan oleh orang-orang awam. Hello, ini Mhm. bukan mahasiswa sekolah teologi ya, Mhm. tapi kawan-kawan kita orang-orang awam di komunitas yang ikut belajar bersama dan sharing dan menyampaikan apa yang Iya. mereka temukan. Dan ini kita akan wariskan kepada generasi yang lebih muda lagi di bawah kita ya, Pastor. Cara belajar ini. Right. Karena mereka bisa menemukan sendiri kok mutiara dari firman Tuhan. Yes. Tadi ya, saya mau teringat juga dengan firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 5. Situ dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan Lalu, kepada kebajikan pengetahuan. Itu ayat favoritnya Pak Hadi. Oh, siapa Pak Hadi, Pastor? Orang mungkin nggak tahu. Pak Hadi is one of our friend in the community. Okay. He is a lay person, work in the marketplace, Yeah. but love the Bible. Yes. Jadi pengetahuan itu penting ya dalam iman kita ya, Pastor. Yes. Jadi pengetahuan jangan ditinggalkan. Justru Iya. itulah kita perlu terdidik. Kenapa? Karena firman Tuhan dan ini adalah hukum terutama. Yes. Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu yang kedua yang juga sama dengan hukum yang pertama itu adalah kasihilah sesama manusia dengan seperti kamu segenap dirimu. Ya. Segenap hatimu, lalu jiwamu, akal budimu. Oh, ada akal budi ya. Iya. Oh, ada akal budi. Jadi mengasihi Tuhan juga dengan ada akal budi. Jadi memang akan ada pengetahuan. Jangan bilang aku mau diwahyukan aja. Jadi aku mau berdiam diri, aku mau diwahyukan aja. Iya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap aku nggak usah baca jiwamu, buku, akal budimu dan kekuatanmu. Ya, nggak usah lihat teks-teks itu, nggak usah lihat bahasa aslinya. Aku mau diwahyukan aja, jadi aku mau diem aja. Mau dengar khotbah aja, biar ada orang aja yang ngajarin aku. Usia senior juga belajar sama kita. Yes. Ya, itu pengumuman untuk semua followers dari For Your Insight bahwa kita tidak hanya ngomong-ngomong begini aja ya, bahkan dalam pelayanan kami pun, Pastor If, saya dan teman-teman yang ada dalam komunitas kami juga bekerja juga di belakang layar ini semua, dan buah-buahnya juga sedang bertumbuh pada saat ini. Kita sudah mulai melihat kuncup-kuncup mawar yang mulai mekar ya, Pastor, di kebun yang sedang diolah, dirawat dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan ada yang berbuah, nanti kan buahnya matang ya. Dan buahnya matang. Iya dong. Iya, bisa dimakan dan nikmati oleh banyak orang. Oke, Pastor If, kita kan saat ini lagi sedang di season kita kasih judul Bertemu Yesus, karena kita sedang menyoroti orang-orang yang bertemu dengan Yesus, khususnya di Injil Matius. Wonderful. Apa yang terjadi dengan mereka, bagaimana Yesus melayani mereka, bagaimana Yesus meresponi kebutuhan mereka. Dan ditulis Yesus tergerak oleh belas kasihan. Seperti apa sih? Nah, itu yang kita mau tangkap dari setiap kejadian-kejadian yang tertulis di Injil Matius. Dan karena kita menyambung pembelajaran kita sudah menyelesaikan dari Matius 8 ya.
Kita masuk ke Matius 9. Tapi Pastor, saya ada pertanyaan sih pada saat saya membaca Matius pasal yang ke-9 ya. Khususnya di ayat yang ke-35. Karena kemarin waktu saya memimpin Bible Study, memfasilitasi Bible Study remaja, saya tersentuh dengan ayat yang ke-35. Judulnya kan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di sini yang saya tersentuh adalah kata-kata serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau dalam bahasa Grikanya ya, wah kita langsung dalam bahasa Grika nih Pastor, kita udah bisa baca bahasa Grika ya Pastor. Puji Tuhan. Iya, yang dalam bahasa Grikanya, Matius, ini saya buka pakai aplikasi Blue Letter Bible. Anda juga bisa install di aplikasi Anda. Kita bisa melihat kata-kata ini dalam bahasa aslinya, 9 ayat 35 itu, kata melenyapkan ini adalah, biar saya nggak salah ngomong ya, jadi saya baca aja langsung dalam bahasa Yunani, nanti akan ditayangkan juga di layar, jadi Anda bisa melihat juga di sana bahasa Yunaninya apa sih kata melenyapkan. Nah, melenyapkan itu adalah terapeuo. Wah, Iya, terapeuo. terapeuo. Kalau saya ingin memiliki hubungan yang terapeutik. Wah, itu ada juga bahasa Indonesia ya, yang terapeutik, yang saling menyembuhkan. Nah, kalau dia pakai terapeuo itu berarti pakai dengan kata ganti orang pertama, tunggal. Saya. Dan selalu kata dasar mengarah ke sana. Iya. Masih fresh. Mesti ikut kelasnya dulu ya, teman-teman. Nah, anyway, kata melenyapkan di sini kan sebenarnya dari kata terapeuo yang artinya menyembuhkan, memulihkan. Yes. Nah, yang berkati saya itu adalah ini, Pastor, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi kata segala ini yang menyentuh saya sekali, dan saya bisa bilang, dan saya pegang gitu, Pastor, kalimat ini. Karena kan ini tulisan yang diilhamkan oleh Allah ya. Segala penyakit dan kelemahan. Jadi nggak ada satupun penyakit dan kelemahan yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Amen. Tuhan tidak bisa lenyapkan. Yes. Jadi penyakit dan kelemahan itu tidak hanya berbicara mengenai fisik, kekurangan fisik, tapi hal-hal yang tidak terlihat, yang berkaitan dengan mental, dengan emosi, yang kita anggap itu sebagai penyakit dan kelemahan. Jadi ini yang saya pegang, bahwa nah ini kalimat ini nih, tidak ada satupun penyakit dan kelemahan yang Tuhan Yesus tidak tahu, yang Tuhan Yesus tidak kenal, yang Tuhan Yesus tidak sembuhkan. Pertanyaan saya, Pastor, berarti apa pandangan kita sebagai seorang Kristen melihat penyakit atau kelemahan? Dan itu tidak menggoyahkan iman percaya kita bahwa di tengah penyakit maupun kelemahan, Yesus itu hadir gitu dan bisa melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, entah bagaimana caranya. Gitu. Yes. Bagaimana menurut Pastor? Well, seperti yang Alkitab katakan, Tuhan tidak ada isu dengan penyakit atau kelemahan. He can. He can if he chose to. He can if it's good for you. You know. Even though itu tidak terjadi, ada beberapa orang kan yang tidak terjadi pada saat itu juga. Itu tidak denying the fact bahwa dia mampu menghadapi segala penyakit dan kelemahan. Gitu. Jadi secara umum kita melihat di sini bahwa lewat pengajaran dan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, Alkitab katakan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia menyembuhkan. Begitu. Oke. There is hope. Yes. Ada harapan ya. Yes. Jadi apabila saat ini Anda sedang mendengarkan podcast ini dan sebenarnya sedang menanggung penyakit, atau bagaimana ya, saya sedang ada penyakit, saya ada kelemahan, tapi mendengarkan kisah orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu bagaimana, habis ini kita akan bicarakan nih Pastor mengenai orang lumpuh disembuhkan. Ya. Tapi kan yang tadi Pastor bilang, tidak dalam satu waktu gitu Yesus sembuhkan dan langsung sembuh begitu. Ya. Jadi ada istilahnya kuasa Tuhan yang bekerja di balik situasi-situasi yang saat ini sedang Anda alami, apakah itu sakit penyakit atau kelemahan. Apapun juga ya. Yes. Dan bukannya Tuhan tidak tahu cara menyembuhkan, dan bukannya Tuhan tutup mata. Ya. Amen. Oke, kita sekarang akan melihat
Karena kita akan belajar nih dari bahkan di podcast-podcast sebelumnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan kali ini bagaimana Yesus bertemu orang lumpuh atau Ya. orang lumpuh bertemu dengan Yesus. Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 8. Kisah yang sama pun juga kita bisa temukan di Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 dan Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Saya bacakan ya, Matius 9 ayat 1 sampai 8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Mungkin saya bisa tambahkan ya, Pastor If, kita melihat ke Markus pasal yang kedua, karena ada informasi tambahan mengenai kejadian orang lumpuh ini disembuhkan, yang mungkin dari sini kita akhirnya bisa melakukan pendalaman dan melakukan reflection ya, apa yang sebenarnya terjadi. Di Matius pasal yang kedua dituliskan bahwa kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, jadi ini tempat yang Yesus maksud ya, tempatnya sendiri, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, di area Kapernaum. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Hmm. Ini yang menarik ya, Pastor If, dari Markus pasal yang kedua kita diterangi lagi, ada beberapa informasi yang kita bisa lihat di sini, bahwa ternyata orang lumpuh itu datang digotong oleh 4 orang. That's right. Di bacaan-bacaan sebelumnya ada orang kusta langsung datang kepada Yesus, namun kali ini kita melihat ada seseorang disembuhkan yang dibantu oleh orang lain, Right. gitu. Apa Pastor yang kita bisa pelajari dari sini? Kita mau lihat dari Matius atau dari Markus nih? Nah, bisa dua-duanya sih, Kelihatannya dari Markus ya. Markus lengkap ya, Heeh, maksudnya lebih memberikan pandangan yang lebih iya, luas lah gitu ya. Nah, kalau dari Markus memang ditunjukkan di sana. I don't think Matthew write it ya
kalau di Matius kan dikatakan di kotanya sendiri. Iya, tidak disebut Ya. Kapernaum. Ya Kapernaum lah itulah Iya, kotanya kotanya kan. Itu Yesus. yang menjadi headquarters of his ministry Yes. jadinya kan. Dia jadi dari Nazaret dia kemudian ke Yes. Kapernaum ya. Nah, sudah tersiar kabar bahwa dia lagi Di tempatnya, di lagi ada di kampungnya. rumahnya gitu kan, lagi di kampungnya di situ atau lagi ada di kantor kali ya. Iya, Maka datanglah orang banyak berkerumun. Jadi memang di mana dia ada selalu mengundang crowd. mengundang crowd, betul. Nah, cuman ada masalah di situ karena begitu rame sekali orang, Alkitab mencatat di sini, ini cukup teliti ini, Markus membuat catatan ini. Dikatakan tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ini jarang-jarang dia menulis seteliti ini, gitu ya. Jadi artinya begitu jarang-jarang menulis seteliti ini. Seperti yang kita tahu Markus ini Injil paling singkat ya, Pastor ya kan semua kan langsung action, very action. fast, dynamic Segera. banget kan, tak. Jadi info-info detail kayak gini nih. Kadang-kadang nggak dicantumkan. Iya, ya. ini Kita teliti. menemukannya dari Matius sama Lukas biasanya. Iya. Nah ini ketelitian seperti ini loh. Betul. Kan sebenarnya dia bisa berhenti aja, maka datanglah semua orang berkerumun, sudah. Iya. Ya kan, oh banyak orangnya. Iya. Tapi ternyata dia bilang sehingga tidak ada lagi tempat. Udah cukup titik. Enggak. Bahkan di muka pintu pun tidak. Kenapa dia perlu tulis di muka pintu tidak? Karena pintu masuk tempat orang masuk. Rupanya pintu masuk itu udah ketutup juga sama orang. Sehingga menjelaskan teks ini kenapa? Yang Matius tidak cantumkan, ya kan? Loh kenapa sih mesti bongkar atap? Kan gitu. Kalau ini kan ditulis, oh ternyata jalur masuk pun sudah ketutup orang, nggak bisa gitu kan? Ditambah lagi dikatakan, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. So as the session is going, as the preaching is going, or as the teaching is going, udah lagi ngajar nih, berarti kan bisa kebayang dong waktu Yesus lagi ngajar, berarti situasinya orang menyimak, hening mungkin, ya kan, orang mau menangkap setiap perkataan yang dia ucapkan, aduh pastikan ini nggak miss gitu kan, karena di sini dikatakan tersiarlah kabar bahwa dia ada di rumah, usually he travels. Gitu loh, dan waktu itu nggak ada Google, nggak ada sosial media, jadi nggak bisa rekamannya ada nggak ada. So kalau kamu nggak hadir ya you missed it gitu loh. Kalau dia lagi ada di Yudea, ya udah dia nggak ada gitu kan. So can you imagine betapa orang itu sangat hang on gitu loh. Tergesa-gesa. You cannot miss one word gitu loh, ya kan. Jadi mereka tuh tense sekali, yang menyatakan bahwa undivided attention. Ya kan, orang fokus ke Yesus, ya itu situasinya, konteksnya. And then dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Jadi yang lumpuh satu orang, ya. Dan dengan detail dikatakan digotong oleh 4 orang, ya. Jadi yang lumpuh 1, tapi yang gotong 4. Matius kayaknya tidak sampaikan detail ini. Tidak. Ya, menarik sekali kenapa dia sampai sedetail ini kan. Jadi untuk Petrus yang menceritakan, lalu Markus yang mencatat, sampai detail ini, it really meant something. Ya, ini keren banget berarti. Lalu dikatakan, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Ya iyalah, pintu udah penuh. Lalu ini ada tindakan radikal yang dilakukan oleh keempat orang itu. Mereka membuka atap yang di atasnya. Ini nyanyi nih Yesus ini, Pastor ya. Di atas Yesus ini nyanyi. Di atas yang lagi khotbah kan? Iya. Nyanyi gede di sini. Berani memang. Berani. Saya aja nggak berani kalau Pastor lagi khotbah atau lagi ngajar bikin kegiatan di sekeliling Pastor. Jangan kau berjalan. Kamu duduk paling depan, sementara saya lagi khotbah. Kamu mau berdiri gitu. Iya, notifikasi aja nggak boleh ada. Karena kita nggak boleh terganggu. Ada hamba Tuhan kalau orang lagi kebelet mau ke toilet, dia tidak boleh ke toilet. Duduk. Ya itu kurang manusiawi sih. Ini bukan masalah orang mau ke toilet. The roof on top of your head. Ya, kita masih membayangkan loh teman-teman pembelajar. Seril ini loh, nekat sih ini menurut saya, Pastor. Sampai atap yang tepat di atasnya ya. Kenapa itu pula dari mana loh? Oh, dia berdirinya kira-kira di situ ya. Oke, coba kita ukur. Kenapa kau gotong temannya juga naik ke atap dong gitu. Kenapa kamu nggak buka yang di dapur, atapnya nanti baru kita gotong dari dapur ke depan. Ya, akses-akses yang lain yang tidak perlu dari atas kan sebenarnya kan. Yang dibongkar yang di atas. Yang di atas. Saking penuhnya.
Anda mungkin bisa ikut tertawa juga ya membayangkan ini Mesti semua. dibayangkan dong. Mm-mm. Coba siapa Anda digembalakan oleh hamba Tuhan mana gitu, mau nggak dia? Iya. Roof di atas kepalanya itu plafon dibuka Iya. begitu. Gimana nggak ngagetin? Kaget dong kamu. Ya, lalu dibawanya mana dia tadi? Ayat 4. Ya, karena orang mereka membuka atap yang di atasnya. Mm-mm. Sesudah terbuka, wah ini lagi nih saya Mereka kasih. menurunkan tilam, jadi Mereka tempat bikin katrol. Kan nuruninnya pakai sistem dong. Enggak, bukan dikatrolin. Jadi dia Kan berarti 4 orang dong megang talinya. pelan-pelan. Oh iya, Berarti iya. tilamnya udah diikat ya. Kita nih ada orang Tim teknis media nih. kita juga sampai ikutan. Dia ikat dulu dong, diikat di ujung 4 itu. Turunkan pelan-pelan. Ya. Ya tetap aja PS itu kan perlu kerjasama. Saya mau 1, tanya, 2, 3. kamu lebih ngeri yang mana? Kamu lebih ngeri Yang ditilam atau yang turunin? Teman-teman, kalau saya modelnya melihat kepribadian saya cocok yang memotivasi. Atau bukan, bahkan yang menginisiasi. Kamu temennya 4 orang? Saya yang teman yang kelima kayaknya. Iya, berarti ya, saya yang menginisiasi. Ya, kamu bisa. Guys, kamu bisa. Ayo. Kayaknya begini aja caranya. Tapi saya tidak akan menjadi bagian yang mengkatrolin turun ke bawah. Oke. Ada yang mau volunteer jadi orang lumpuhnya? Ya mungkin ada. Kamulah yang diturun. Jangan-jangan idenya dari si orang lumpuh. Dia akan bilang, guys, be careful with my life. Because kalau kamu bikin salah, orang mendarat di atas kepala. Memperpanjang kelemahan dan penyakit saya. Bukan. Ini aku yang lumpuh kalau Yesus. Kenapa? Kalian yang kena. Sorry ya kita jadi ketawa. Tapi memang harus dibayangkan loh ini loh. Ya. Nah sekarang of course kita mesti ekstrak meaningnya dong ya kan. Ya maksudnya kita ingin menjelaskan seberapa nekatnya hal ini. Right. I mean this is ridiculous. Tapi se-ridiculous ini kalau kita ada di posisinya si orang lumpuh, would you be thankful bahwa you got friends that is willing to have crazy faith, for you, supaya kamu dapat terobosan, supaya so that you get your miracles. Dan dikatakan orang ini lumpuh, orang lumpuh, they have no power, tidak ada kekuatan. They cannot move, ya kan? Dependent on other people. You know, saya pernah angkat ini sebagai teks yang saya khotbahkan gitu ya, dan saya katakan betapa pentingnya komunitas. You cannot survive alone. You know, kadang-kadang kita merasa diri kita begitu kuat, kita mampu, kita capable. Kalau satu hari kamu dalam tanda kutip crippled, ya, mungkin secara fisik berdiri, tapi kamu paralyzed emotionally, mentally, you know, how thankful are you that you have friends? Aku bersyukur banget aku punya teman. Dan Alkitab berkata di sini ada orang-orang ya, 4 orang. Ya, 4 orang. I mean, saya bilang ini 4 orang sahabat, 4 orang teman, karena hanya orang yang cinta kepada Anda, yang berani mempertaruhkan diri, meresikokan reputasi mereka, mengambil tindakan yang radikal for you. Kita baru tahu siapa kawan-kawan kita waktu kita dalam kondisi seperti ini. Ya, waktu kamu pesta kamu tidak tahu siapa kawan-kawanmu. Oh, semua orang kawan gitu. Tapi siapa yang mau berkawan sama orang yang lumpuh? Siapa orang yang mau berdiri buat orang yang lumpuh? Yang waktu dia katakan, oke, no, kamu, there must be a way. Pasti ada jalan keluar buat kamu. And we know, Yesus lagi ada di sini. Yesus ada di kampungnya. Yesus pulang kampung. Yesus ada di rumahnya. Come on, there must be a solution. Terus mereka angkut kan? Berarti kan mereka lihat udah nyampe di rumahnya. Waduh. Iya, karena kan ngurusin pengangkutannya kan pasti take time. Udah take time. And then after they travel, ya kita nggak tahu mereka tinggal di corner sebelah mana atau mereka orang non Kapernaum, kan kita nggak tahu. Tapi begitu tiba di rumahnya, ternyata sudah lebih dahulu ada orang lain di situ. Nah, the easiest way apa? Kita pulang. Sudah. Give up. You will say, sorry bro, kita udah sampai. Next time kali ya, mungkin bukan hari ini. Ya kan. Aduh, tapi sedih banget. 4 orang ini berkata, no, we have come this far. Jesus is there. Tinggal berapa meter di depan kita. Jesus is there. Tapi kan ada halangan orang banyak. Jesus is there, but we will not quit. Gimana caranya? Mungkin they talk among themselves, they discuss. Coba. Kalau lewat dari atas bagaimana?
Mungkin mereka kan pasti diskusi gitu loh. Mm-mm. Gimana? There must be a discussion sehingga solusi itu tercetus. Mm-mm. Mereka mikir tuh, ayo gak bisa nggak Yesus cuma tinggal berapa meter di depan kita. Maksudnya begini loh Ki, ada berapa banyak orang that quit Mm. and yet the miracles is just few meters before them. Mm-mm. Cuma tinggal berapa meter dari depan kamu tuh. And you've come a long way. Mm-mm. Lalu kamu turn your back Mm-mm. and quit, nyerah. That we quit for the destiny of our friend gitu. Yeah, that's what I mean. Mm-mm. Makanya kita kalau dibilang kita hidup berkomunitas itu kan ada saling. Yes. Ada saling gitu loh. Kita nggak pernah tahu kapan saatnya di mana kita membutuhkan solusi. And actually dalam perjalanan itu sudah tinggal berapa langkah lagi gitu. Tapi karena perjalanan kita we've come so far, rasanya udah banyak yang udah effort yang kita lakukan. Sehingga waktu kita ekspektasi kita di langkah ini mestinya ada terobosan dan tidak terjadi, kita mau nyerah. Cuman kan kalau kita punya teman, ini yang namanya destiny friends ya, sahabat-sahabat demi destiny ya, friends for destiny, friends dream keepers gitu kan, yang berkata no, you've come this far. Tantangan ini tidak akan deter kamu. Tantangan ini nggak akan bikin kamu nyerah. Come on, let's figure out pasti something. bisa sembuh. Pasti bisa sembuh. There must be a solution. Wow, kalau punya kan teman-teman gitu. seperti itu, teman-teman Oh, semua, praise God. Praise God. jaga baik-baik. Right. And I tell you, Jaga relasi baik-baik. yang seperti ini bukanlah relasi yang dibangun satu hari. Oh, tidak. You never know, investment kita dalam berelasi akan membawa kita kepada momen-momen seperti itu. Yes. That we do need friends yang akan memperjuangkan our miracle. Memperjuangkan impian Our Tuhan dalam dreams. kita. Memperjuangkan destiny kita. Ini bukan hubungan yang dibangun capcay gitu loh. Hubungan yang entengan gitu kan. Karena lebih mudah undur, lebih mudah menyerah daripada pursuing. Padahal sekalipun yang kita pursue itu sebetulnya sudah tinggal dekat, itu lebih mudah nyerah, I tell you. Jadi si orang lumpuh ini bergantung pada kawan-kawannya, and the friends discuss among them, oh no, well, there must be a way out. Dan Alkitab menuliskan, mencatat, ini dicatat solusi yang gila ini, bahwa mereka kita naik aja ke atas. Jadi si orang lumpuh ini kan nomor satu sudah diangkut dari whatever titik start sampai ke tempat itu. Lalu dari situ dia harus diangkut ke atas. Itu aja udah berat, udah effort lagi. Sesudah sampai di atas, they figure out di mana yang kita akan bongkar tempatnya, titik mana. Lalu kemudian mulailah dibongkar. Dan come to think of it, kalau kita dibongkar zaman waktu itu nggak ada asbes ya. Jadi antara atap dengan ruangan di bawahnya itu tidak ada, bukan ada asbes dan rapi dicat seperti apa. Nah, kalau kamu bongkar di atas, serpihannya dan apapun sudah begini. Yesus lagi mengajar. Iya, ini serpihan apa ya? Ada apa ini? Iya kan? Ada gerasak gerusuk, lalu ada debu-debu, lalu apa ini? Lalu lihat ke atas udah langit. Ada lubang di muka. Kok jadi lagi? Lalu muncul kepala 4 orang ini. Ya, aman. Ayo kita tarik dia, kita geser dari sana. Aduh. Ayo lari. Kami mau nangis membayangkannya. Aduh, menangis karena upaya teman-temannya itu loh. Iya. Dan bayangkan kalau kamu yang jadi orang lumpuh itu, guys, I can imagine that. Ini hidupku loh. Saya pernah jadi orang lumpuh itu, punya teman-teman Hati-hati yang mau baik. be careful with me. Lalu temennya kan yang assure dan bilang, tenang. Sudah dekat. Iya. Jesus is there. We're getting there. Where? Udah di bawah. Yang lumpuh cuma bisa lihat langit. Ya, si lumpuh hanya bisa lihat ke atas. Yesus ada di bawah. Ikut sama kita ya. Nanti kasih judulnya apa? Right. Dan Alkitab ini loh, luar biasa sekali catatannya. Menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaling. Dan ini dikatakan mereka membuka atap yang di atasnya. Setelah terbuka diturunkan itu. Nah, lihat apa respon Yesus. Itu menarik kita perhatikan respon Yesus. Kalimat yang diutarakan itu penting sekali kita lihat. Ayat yang kelima, coba baca itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi iman mereka ya. Itu dia nah. Imannya mereka loh, Pastor. Ini mereka temannya dong. Wow. Yang di-observe oleh Yesus is the faith of the friends. So sometimes ya dalam kelumpuhan kita andalkan iman kawan-kawan kita.
Maybe life has been so tough. Hmm. You know, kita kegencet udah dari berbagai macam sisi. But if you have good friends, Friends. few good Good friends. friends. Few good friends. If you have Karena ini nggak few banyak yang kayak good gini. friends. Saya kadang-kadang berkata, not just friends, but few good brothers Hmm. and sisters. Brothers and sisters that would keep you. Yang saya katakan sebagai brother keepers, sister keepers. You know, those that would stand for you. This is few good men, few good women. Nggak banyak kadang-kadang. You only have few. But if you have a handful few, just a handful few, mereka yang betul-betul sayang sama Anda. Dan Yesus katakan, di Alkitab dikatakan, Yesus melihat iman mereka. Iman these few good men, ya, these brothers, yang gila sekali idenya. Gila sekali idenya. It's very uncommon, ya kan, untuk lowering down their friends. Their friend yang lumpuh itu di depan Yesus, di hadapan semua orang, rumah penuh sesak. Ini udah kayak atraksi sirkus sendiri ini. Ya kan? Lalu lihat setelah Yesus memperhatikan iman mereka, melihat iman mereka, mereka lihat, Yesus lihat itu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh. Jadi yang dilihat itu iman kawan-kawan. Iya. Kemudian the text goes, Berkata ia kepada orang lumpuh. Yang dilihat adalah imannya few good men, di orang-orang ini. Tapi kemudian dari situ baru dia lihat si orang lumpuh. Dan kepada orang lumpuh itu Yesus katakan apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. That's again another halilintar di situ. The few good men, the few good brothers think that the issue is kelumpuhan fisik. But mata juru selamat kita melihat beyond kelumpuhan kepada the core issue, the root issue yang dihadapi oleh orang lumpuh itu. Dia datang dengan kebutuhan fisik. Tapi pada saat dia pulang dari pintu depan, tidak hanya jawaban untuk kebutuhan fisiknya. Dia diselamatkan. When you are being saved, diselamatkan. Kamu menerima the whole complete package. Tidak hanya kesembuhan secara fisik. Kita kadang-kadang datang sama Tuhan yang kita cari kesembuhan fisik. Ya banyak KKR, healing ministry, healing service itu. Orang datang, saya mau disembuhkan, maju di altar kok. Saya mau sembuh dari penyakit ginjal. Saya mau sembuh dari penyakit pendarahan. Saya mau sembuh dari sakit jantung. Macam-macam gitu ya. Kita pikir that's the only thing. Itu adalah felt need kita. But what is our ultimate need? Apa sih kebutuhan kita yang paling mendasar? Not the physical healing. Yes, we need that. Kita butuh itu. Tapi the ultimate need adalah pengampunan atas dosa kita. Wow. Dan bayangkan kawan-kawan ini. Mereka talk among themselves. They go, oh, we thought it's only for physical healing. Tapi ternyata kawannya yang lumpuh ini diampuni dosanya. You know, kalau hanya urusan sakitnya sembuh saja yang tetap sebagai orang berdosa, you still have that main issue in your life. Yes. Masih tetap saja ada isu utama. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi saya di awal ya, Pastor ya. Pandangan kita mengenai penyakit, sebenarnya itu bukan isu utamanya ya. Tapi apakah kita mengizinkan Tuhan menangani the real penyakit yang sebenarnya ada dalam diri kita, yaitu diampuni dosanya. Dari dosa-dosa kita. Right. So, kita melihat betapa usaha daripada kawan-kawan ini untuk membawa temannya yang lumpuh itu di hadapan Yesus. Apa berkat yang mereka terima? Wow. Temannya diampuni dosanya. Bukan hanya sembuh penyakitnya. At the end, apakah dia berjalan? Bayangkan. Dia ngebayangin, aduh tadi aku diangkat naik. Dia pergi datang dengan tilam. Iya. Pulang dia udah datang dengan tilamnya, dia gulung. Dia yang pikul tilamnya. Dia angkat tilamnya, dia gulung gitu. Wow, iya. Nah, jadi tadi kita lihat sini, melihat iman mereka. Lalu kan, anak dosamu sudah diampuni. So, grasp that ya. Nah kemudian lanjut ya. Nah ini yang bagian terakhir kita perhatikan juga di sini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Berarti dalam rumah yang sama ya. Memang menarik sekali Yesus diikuti oleh gerombolan macam-macam ini. Ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Cuma dalam hati loh. Ya jadi nggak terucapkan nih. Tidak. Nggak terucapkan. Ya. Apa yang dia bilang? Mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Ayat 8 saya highlight di situ. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Nah, jadi dengan Yesus itu nggak ada bedanya loh, saudara. Ya oke, nggak ada bedanya. Kau mau ngomong dalam hati atau kau mau ngomong pakai suara audible di luar. Both is the same sound in his ears. Jadi antara kita dalam hati bisik-bisik atau keras-keras suaranya sama Yesus tuh dB-nya sama aja. Kedengaran juga. Kalau sama kamu kan beda. Pastor ngomong kencengan dikit dong. Terlalu keras, belum pelan-pelan gitu. Bisik-bisik aja kita. Sama Yesus kamu mau bisik-bisik, kayak mau teriak-teriak, kamu mau dalam hati, sound dB-nya tuh stabil aja gitu loh. Sama ya kedengarannya gitu kan. Nah jadi ini orang pikir kalau kita dalam hati aja nggak ada yang tahu. Yesus tahu. Terus mengapa orang Yesus bilang, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, langsung dijawab. Kaget nggak kamu? Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Coba, orang lagi duduk diam-diam gitu kan, ngeliatin kejadian ini. Tiba-tiba kebaca hatinya. Terus Yesus bilang ini, mengapa kamu berpikir demikian? Hah, mikir apa? Aduh. Kaget hati-hati loh kalau kita lagi berpikir dalam hati kita ini mulai mempertanyakan. Hati-hati gunakan otakmu. Hati-hati gunakan hatimu. pikiranmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan otakmu. Otaknya nggak boleh kriminal, Betul. Ya, hatinya nggak boleh kriminal. Karena bayangkan orang lagi lihat-lihat aja gitu kan, mulut tinggal ngomong. Terus langsung ngomong kata perkataan Yesus gitu loh. Mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Nah, terus disampaikan lagi apa yang dipikirkan dalam hati. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuhi dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sebenarnya dengan kata lain kan, yang berotoritas mengampuni dosa adalah Allah sendiri. So Jesus did not deny, dia tidak tarik perkataan itu. So dengan kata lain dia mengakui the authority as the Son of God di sini. Jadi kalau orang selalu bilang mana Yesus nggak pernah bilang bahwa dirinya Tuhan, statement ini. Jadi statement ini adalah pernyataan kan gitu ya. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang yang disembuhkan itu kemudian ini nih bagus sekali kan, betul kan, komplit. Orang itu bangun segera mengangkat tempat tidurnya. Jadi kalau tadinya dia diangkat oleh tempat tidur itu, sekarang dia mengangkat tempat tidur itu. Dia mengangkat tilamnya itu kan. Ini kalau dalam bahasa Greka udah berbalik nih bentuknya. Pasif aktifnya. Iya, right. Lalu dia berjalan keluar di hadapan orang itu sehingga mereka semua takjub memuliakan Allah. Yang gini nih belum pernah kita lihat. Maksudnya yang sampai jebolin atap, 4 temennya yang bantuin. Wow, Pastor, ini saya tidak tahu bagaimana dengan Anda pada saat Anda mendengar kebenaran ini. Tapi yang saya ingin minta Anda lakukan adalah think about your few good friends. Yes, correct. Apakah ada selama ini teman-teman yang berjalan bersama dengan Anda, especially in your low seasons of life, di musim-musim rendah, musim-musim dark seasons of your life. Dan waktu Anda ingat-ingat, iya ya, kenapa orang itu tekun dan konsisten hadir. Cuman orang itu tuh yang check on you, yang mengecek Anda dari waktu ke waktu Anda mengalami kedukaan, kehilangan, Anda mengalami hal-hal yang menyakitkan hati Anda. Anda mungkin sedang ditangani Tuhan, teman itu datang dan mereka datang sebagai truth tellers yang setia mengatakan kebenaran. Lalu coba Anda pikirkan ya orang-orang itu, dan ya waktu Anda mendengar ini semua coba kontak mereka and say thank you. Mereka sudah hadir. I have my personal experience. I mean, we are now in di tahun 2023 ya, but tahun lalu is one of not one of. I think that was the darkest season of my life, ministry life, you know. And during those time, there are few, I can number them, few good people, fellow minister that contact me from time to time. Ya, dari waktu ke waktu hubungi saya dan tanya, how are you doing? I'm praying for you. Lalu kontak lagi, tanya I'm praying for you.
I'm praying for you. Uh, apa namanya, Jesus love you and I love you. Those few words only, few words. But seperti orang lumpuh ini, karena pada saat itu keluh sekali rasanya dan gelap sekali. I hang on to those words and I said, thank you for loving me, God, through the words and through the hands of these people. Karena kadang-kadang ya, I have to say this, kadang-kadang di dalam pelayanan kita bisa diundang khotbah di mana-mana. Tetapi apakah we really build the friendship and the relationship? Kadang-kadang kita saling kenal kan di mimbar. Tapi in those moments gitu loh, in the lowest moment, would people even contact and keep tabs, ya kan, menghubungi dan menguatkan gitu loh. Nah, justru di dalam momen yang gelap seperti itu kita tahu yang mana kawan, yang mana kawan, gitu ya. Jadi kalau tadi Okina katakan kawan, ya it's a good time untuk kita reflect dari semua relasi. Tidak semua relasi itu kawan. You don't know your friends until you hit the bottom. Berdoalah that when you hit that bottom, you have this few, tidak banyak, this few good men, these few good women yang akan lift you up, that will carry you because you cannot walk, that will carry you and percaya ada jawaban di dalam Tuhan. Yang kayak gitu, hubungan yang seperti itu. Ada banyak hubungan, banyak relasi, tapi yang seperti itu nggak enteng datangnya. That comes through God, of course, by the grace of God. God-given friends. God-given friends. But if you have that, if you have these few good friends, keep them. Jaga baik-baik. Treasure them. Treasure them. Make sure you say thank you. Ucapkan terima kasih, bersyukur pada Tuhan, dan sampaikan, make sure the person understand. And that's why when I meet these people, I said thank you. Thank you for heartwarmers. Heartwarmers. Yay. Ada quotes mengatakan, tapi saya akan agak mau sedikit ya, Pastor. Some friends are for a season. Jadi ada beberapa teman tuh yang hanya untuk satu musim kehidupan ya. Some friends are for a season. Some friends are for a reason. Ada beberapa teman yang untuk sebuah alasan. Apakah untuk mendewasakan kita, untuk menguduskan kita, untuk memperbaiki kita, atau untuk kita belajar bahkan. Jadi some friends are for a season, some friends for a reason, a few good friends for your destiny. Jadi beberapa teman yang baik untuk destinasi Anda. Jenis teman ketiga ini yang perlu kita jaga, kita treasure. Tapi gimana, saya belum punya? Be the one. Anda jadilah teman yang baik itu, yang berdiri untuk destinasi orang, berdiri untuk mimpi orang. Dan nanti Anda akan ketemu dalam perjalanan Anda. Pasti Anda akan ketemu. Iya, jadi juga kita ubah ya, jangan mencari, tapi jadilah. Be the one. Be the pembawa friend. tilam. Jadilah pembawa tilam. Ya, jadilah pembawa tilam. Ini bahasa Indonesia nih, bagus gitu. Jadi pembawa tilam. Oke, Pastor, ini indah sekali. Jadi kalau nanti Anda mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Anda, jangan lupa kasih linknya ini juga. Jadi mereka tahu, maksudnya gimana nih? Kenapa kamu tiba-tiba mengucapkan terima kasih? Ini alasannya, begitu. Thank you for being pembawa tilamku, gitu kan. Terima kasih sudah menjadi pembawa tilamku dalam musim-musim hidupku pada saat itu. Wow, Oke, Pastor Eve, kita akan... aku tambahin dong sedikit dong. Boleh. Si orang lumpuh ini kan tadi berjalan, dia angkat tilam kan. Hanya orang yang tahu waktu tilamnya diangkat, kemudian bisa menjadi pembawa tilam bagi orang lain. Yes, betul. Dia pasti akan menjadi pembawa tilam, benar. Bagi orang lain. Bagi orang lain. Iya. Dari yang mengangkat tilam menjadi pembawa tilam. Dari yang diangkat dengan tilam menjadi pembawa tilam buat orang lain. Kalau Anda adalah genset, tilam itu apa ya? Silakan cari study Bible dan kamu akan temukan tilam. Tilam itu apa? Kue talam. Ya, sudah bagus-bagus, Pastor jadi berubah lagi suasananya. Udah. Oke. Let's wrap it up. Kita akhiri di sini episode kali ini, dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. God bless you.